Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Oke, apa kabar hari ini teman-teman? Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, semoga semuanya selalu sehat ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembahasan materi hari ini, terlebih dahulu lebih baik kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Nah, selanjutnya saya mau presensi dulu ya. Jadi presensinya kalian tetap presensi di kampus, cuma saya akan panggil secara manual juga. Oke. Airin. Hadir, Bu. Oke. Devi. Devi. Oke, nanti saya panggil lagi. Eri. Hadir, Devi Ibu. Oh, ada. Eri. Hadir. Fahrul. Udah, Fahrul? Oke. Olifatul. Olif. Hadir. Oke. Melisha. Hadir, Bu. Hanum. Resa. Hadir Ibu. Sofi. Ibu punten tadi Farul hadir, Bu. Oh, Farul ada. Oke. Adi, iya Bu. Sofi. Jaringannya ini Bu. Sofi hadir. Oke, Farul jaringannya ya. Iya jaringannya Bu. Valen. Hadir Bu. Wirda. Ada Wirda nggak? Oke. Aprilia. Hadir, Bu. Hemdi. Hadir Bu. Dinda. Hadir, Bu. Galuh. Hadir, Bu. Esti. Hadir, Ibu. Hadir. Laura. Hadir, Ibu. Rezi. Ada sih. Hadir, Bu. Oke. Reza. Muhammad Reja sakit, Bu. Oh, sakit apa? Ada yang tahu? Demam, Bu. Nih, biar ngecek Gimana? saya ngasih surat dokter ke saya, Bu. Oh, oke, siap. Oke. Berikutnya Putri. Hadir, Bu. Oke. Revi. Hadir Bu. Sheila. Hadir Bu. Shiva. Hadir. Bintang. Hadir, Ibu. Oke, Bintang nanti sampaikan ke Reza cepat sembuh ya. Iya, Bu. Oke. Dela. Hadir, Bu.
samaan sama nilai mutlak udah ya, kelas 10. Masih ingat? Ada yang lupa-lupa Ibu. Lupa. Ya, karena udah berapa tahun yang lalu ya, terus kalian baru masuk, terus keserang COVID kan, terus bubar jalan ya. Selama Iya sekolah Bu, juga lupa pasti lagi kan. Bu. Jadi nanti kita coba ingat-ingat lagi materi-materi yang sudah terlalui kemarin. Terus minggu lalu kan ada tugas ya, sudah dikerjakan dengan sangat baik oleh kaliannya. Cuma ada yang mau ditanyain nggak? Dari tugas yang kemarin. Ada yang susah gitu takutnya. Kalau mau ditanyain boleh, nanti kita bahas. Ada nggak? Ya, gimana Laura? Yang nomor 8. Nomor 8, oke. Nomor 7 aman nggak? 7 aman. 7 aman. Yang lain? Nomor 7 yang aman. Nomor 7 masih aman Bu. Masih aman, oke. Sofi gimana, Sof? Saya masih rada bingung di nomor 9, Bu. Nomor 9? Iya, Bu. Oke, sebentar. Oke, berarti nomor 8 sama nomor Iya Bu, 9 nomor ya? 9 Bu. Iya, nomor Ya, 9. akar 3 ya? Ya, berarti 2 nomor itu ya. Ada lagi? Nomor 1 siapa tahu ada yang bingung. Enggak lah ya, kalau nomor 1 kan cuma hitung-hitungan jumlah-jumlahan. Gimana, April? Yang nomor 5, Bu. Nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5. Ada lagi teman-teman yang lain? Udah itu aja request-nya? Oke, untuk sementara saya masih saya yang bahas ya. Nanti ke depannya siapa tahu nanti kalian yang bahas. Oke. Kita cek dulu satu-satu. Nah, ini nggak muncul. Oke, coba cek. Kita bahas dari nomor 5 terlebih dahulu ya. Tadi ada yang request nomor 5 katanya. Nomor 5 susahnya di mana? Oke, untuk yang nomor 5 ini, jadi teman-teman semuanya, masih tips. Dulu. Oke, untuk yang nomor 5, ini kan, jadi kalau misalkan ada pecahan, penyelesaiannya ya otomatis selalu ya kalau penjumlahan sama pengurangan itu kita menyamakan penyebut terlebih dahulu, baru kita bisa mengoperasikan penjumlahan itu. Pertama kita punya penyebutnya 6Y dikurangi 2 sama 9Y kuadrat dikurangi 1. Nah di sini pertama saya coba faktorkan terlebih dahulu. Jadi di sini yang 6Y min 2 itu difaktorkan menjadi 2 dikali 3Y dikurangi 1. Pertama itu. Terus yang 9Y pangkat 2 dikurangi 1 itu juga difaktorkan. Hasilnya menjadi 3Y dikurangi 1 dikali 3Y ditambah 1. Nah, kita lihat di sini. Untuk menyamakan penyebut itu kan kita cari KPK-nya ya. Jadi nggak perlu kalian kali silang gitu karena nanti hasilnya akan terlalu besar. Di sini saya pakai KPK. Karena 3Y dikurangi 1 itu sudah ada, berarti kita pakai salah satunya aja. Jadi ketika disamakan penyebutnya ini akan menjadi 2 dikali 3Y min 1 dikali lagi 3Y plus 1. Itu jadi penyebutnya. Berdasarkan KPK dari 2 dikali 3Y min 1 sama 3Y min 1 dikali 3Y plus 1. Terus, habis itu, kan ini tadinya hanya 2 ya. Cuma karena penyebutnya bertambah, dikalikan dengan 3Y plus 1, maka di sini
dikali 3Y plus 1. Kemudian untuk pecahan yang kedua, karena kita sudah punya 1 dikali 3Y plus 1, dan hanya mengalihkan dengan 2, jadi akhirnya setelah tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Ini pertama dikalikan terlebih dahulu, jadi dapat 6Y, kemudian ditambah 2, kemudian ditambah lagi dengan 2Y. Dan hasil akhirnya akan menjadi 8Y ditambah 2. Karena kalau misalkan kalian mau ngerjain lagi yang bawahnya, silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Ini saya dikerjain lagi, jadi kan tadi saya punya, kalau misalkan 3Y min 1 sama 3Y plus 1 itu jadi 9Y pangkat 2 min 1 ya. Terus dikaliin 2, hasil akhirnya menjadi 18Y pangkat 2 dikurangi 2. Jadi hasil sampai sini aja cukup. Atau kalau mau difaktorin lagi boleh. Jadi misalkan yang atas mau diubah lagi. Jadi misalkan 2 dikali 4Y plus 1 gitu. Ini boleh, nanti kan 2 di sini sama yang di bawah dicoret. Jadi sisa akhirnya itu tinggal sisa 4Y plus 1 per satu laginya berapa? 9Y kuadrat dikurangi 1. Ih, maaf ya tulisannya jelek banget. Gak apa-apa, Bu. Dikurangi 1. Apa-apa, Bu. Oke, nah itu ya, pokoknya dikurangi 1. Nah, jadi itu jawaban untuk nomor 5. Ada yang mau ditanyain nggak? Udah ya, terjawab ya? Oke. Terus nomor 8. Nah, nomor 8 tuh gini. Di sini ada tunjukkan bahwa N ganjil. Jika N ganjil, maka N kuadrat ganjil. Petunjuknya, jika N ganjil, maka terdapat bilangan bulat M sedemikian hingga N itu sama dengan 2M ditambah 1. Oke, jadi ini udah dikasih nih. Kalian tahu lah ya kalau misalkan N-nya ganjil, contohnya 3. 3 dipangkatin 2 itu hasilnya 9, bukan? 9 tuh ganjil kan ya. Jadi dari situ udah kelihatan tuh. Nah, kalau misalkan N-nya ganjil, otomatis N kuadrat ganjil. Cuma di sini kan kita apa ya, nggak bisa masukin angka gitu ya. Gitu. Kita belajar untuk supaya tahu itu benar gitu. Di sini udah dikasih petunjuk. Petunjuknya bilang kalau misalkan N-nya ganjil, berarti N itu boleh dinyatakan. Kenapa bisa gini sih, Bu? Kalian, ini tuh definisi dari bilangan ganjil dan bilangan genap. Bilangan genap itu selalu didefinisikan dengan 2 dikalikan suatu bilangan. Atau bolehlah diganti K, boleh diganti M, boleh diganti N, boleh juga diganti sama X karena kalian udah biasa pakai X gitu ya. Itu bilangan genap. Jadi ketika kita punya N, kalau dia genap, maka dia bisa didefinisikan dengan N sama dengan 2M. Misalkan gitu. Terus kalau untuk yang ganjil, sebetulnya bebas ya, kalian boleh menggunakan 2N ditambah 1 atau 2M ditambah 1 atau 2M dikurangi 1. Kenapa? Karena hasilnya sama-sama aja. Contohnya misal gini, kalau kita punya 1 kan ganjil ya. Ganjil itu bisa jadi, si 1 itu bisa jadi 0 ditambah 1. Terus 3 itu bisa jadi 2 ditambah 1. 5 bisa jadi 4 ditambah 1. Dan itu kan bilangan genap ditambah 1. Menghasilkan bilangan ganjil. Atau boleh pengurangan. Kayak misalkan 1 itu berarti 2 dikurangi 1. 3 itu berarti 4 dikurangi 1. Nah, cuma karena di sini petunjuknya pakai yang tambah, jadi kita pakai yang ini. Oke, kemudian di sini kalau untuk membuat kalimatnya atau kata-katanya, mungkin kalian belum terbiasa ya karena masih baru gitu kan. Jadi itu nggak jadi masalah. Yang penting kalian tahu alurnya ini harus diapain. Gitu. Untuk membuktikan itu memang kita perlu apa ya? Perlu ngata-ngatain, perlu membuat rangkaian kata gitu. Cuma karena masih baru, it's okay. Nggak jadi masalah kalau misalkan masih rada-rada aneh. Di sini saya ambil gini. Diberikan suatu bilangan ganjil N. Kenapa sih Bu kok pakai diberikan? Karena di sini dikasih tahu nih, jika N-nya ganjil, berarti ini tuh dikasih sama pernyataannya.
Makanya ditulis tuh, diberikan suatu bilangan ganjil n. Terus, karena n-nya ini anggota bilangan ganjil, maka berdasarkan petunjuk yang kita dapatkan, n itu bisa kita tulis sebagai 2m ditambah 1, dengan syarat m-nya itu adalah bilangan bulat. Terus, kalau misalkan n-nya dipangkatin 2, nah ini muncul nih, kok bisa Bu n-nya harus dipangkatin 2 gitu. Itu kan permasalahannya. Kenapa sih n-nya harus dipangkatin 2? Karena itu yang dituju. Dia minta di sini maka n pangkat 2. Ya berarti otomatis kita harus memunculkan si n pangkat 2 kan. Gimana caranya? Ya udah, kita punya n, kita pangkatin aja 2 gitu. Jika n dipangkatkan 2, maka kita akan memperoleh kan gini. 2n pangkat 2, n pangkat 2 kok ada 2n. N pangkat 2 itu sama dengan, karena n-nya 2m ditambah 1, kita gantilah. Jadi 2m ditambah 1 dipangkatin 2. Terus pakai Pascal, dapat 4m pangkat 2 ditambah 4m ditambah 1. Kalian cek bilangan ini ya. Kita cek bilangan itu. 4m pangkat 2. Ini otomatis adalah bilangan genap. Karena angka berapapun kalian kaliin sama 4, itu hasilnya pasti genap. Ini pun sama, 4m. Dia juga genap. Muncul deh ada ditambah 1. Genap ditambah 1. Ini pasti akan menjadi bilangan ganjil. Karena setiap bilangan genap jika dijumlahkan dengan 1 akan menghasilkan bilangan ganjil. Nah, karena hasil si 4m pangkat 2 ditambah 4m ditambah 1 itu ganjil, ya berarti otomatis n kuadrat juga akan merupakan bilangan ganjil. Nah, itu asal mulanya. Itu cara kita untuk membuktikannya. Dan jangan lupa, ketika kalian selesai membuktikan, selesai menunjukkan pernyataan yang kalian rangkai sedemikian rupa sampai akhirnya ketemu, itu tolong ditandai dengan lambang kotak kecil warna hitam. Jadi kalian bikin kotak terus dihitamkan gitu. Atau kalian juga boleh menuliskannya dalam bentuk seperti ini. Kurung buka Q.E.D. QED. Nah, jadi dua lambang ini adalah penunjuk bahwa apa yang sudah kalian lakukan dari awal sampai akhir itu sudah selesai. Pembuktian yang kalian lakukan itu sudah selesai. Jadi nggak perlu diragukan lagi, ini udah selesai belum sih? Ada sequelnya nggak? Gitu. Itu nggak perlu ditanyakan, karena itu sudah berakhir di situ, udah tamat. Gitu. Itu penunjuk atau simbol untuk menunjukkan bahwa pembuktian yang kalian lakukan itu sudah selesai. Itu jawabannya. Ini alternatif aja ya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Aman nih yang ini? Udah, Bu. Udah, oke. Terus kita ke nomor 9 katanya. Nomor 9 ini agak beda ya angkanya sama yang ditunjukkan di PowerPoint kemarin. Kalau yang kemarin itu adalah akar 2. Kalau sekarang kita pakainya tuh akar 3. Jadi tunjukkan bahwa akar 3 merupakan bilangan irasional. Nah, salah satu cara untuk menunjukkan dia bilangan irasional adalah dengan kontradiksi. Oke, jadi kita pakai kontradiksi. Itu sama dengan A per B untuk setiap A, B anggota bilangan asli dan tidak mempunyai faktor lain selain 1. Sedemikian hingga A-nya itu sama dengan B dikali akar 3. Dan mengakibatkan ketika kita kuadratkan, kita akan punya A kuadrat sama dengan 3B kuadrat. Kalau kemarin, itu enak. 2B kuadrat, A-nya. A kuadrat itu sama dengan 2B kuadrat. Itu sangat-sangat enak. Kenapa? Karena bilangan apapun, kalau dikalikan 2, itu hasilnya akan menjadi bilangan genap.
1 kali 2, genap. 2 kali 2, genap. 3 kali 2, genap. 4 kali 2, genap. 5 kali 2, genap. Semua yang dikalikan dengan 2 itu hasilnya genap. Cuma, sayangnya kita punyanya 3 di sini. Kalau 3 dikali 1, 3, ganjil. 3 dikali 2, 6, genap. 3 dikali 3, 9, ganjil. 3 dikali 4, 12, genap. Oke, berarti kita bakal punya 2 kemungkinan di sini. Kemungkinan yang pertama, itu ketika kita punya A kuadratnya, itu adalah bilangan ganjil. Karena A kuadratnya ganjil, otomatis B kuadrat itu juga ganjil. Alasannya kenapa? Tadi kalau kalian perhatikan saya sebutin. 3 kali 1, 3, ganjil. 3 kali 2, itu kan genap ya, dapat 6. Berarti A kuadratnya genap, meskipun B kuadratnya juga genap. Misalkan 3 kali 3, hasilnya 9, berarti ganjil juga. Nah, makanya ketika kita punya 9 misalkan, berarti 9 itu kan sama dengan 3 dikali 3. Ya otomatis B kuadratnya pun akan menjadi bilangan ganjil gitu. Nah, karena dua-duanya sama-sama bilangan ganjil, si B kuadrat dan A kuadratnya, berarti A-nya itu bilangan ganjil juga. Dan B-nya juga otomatis bilangan ganjil. Kalau tadi kan A kuadrat ganjil, pasti B kuadrat ganjil. Sekarang karena A kuadratnya ganjil, berarti A-nya pun ikut ganjil. Karena ganjil dikali ganjil, hasilnya ganjil. Terus A-nya, ini kita ngikutin nomor 8. Makanya saya munculin nomor 8 tuh untuk ini. Ketika ganjil, maka kita punya dengan 2M ditambah 1. Terus kalian kita inilah operasikan ya. Dapatlah ini 4M pangkat 2 ditambah 4M tambah 1. Sama kayak nomor 8 tadi. Sama dengan 3B kuadrat. Nah dari sini kelihatan lagi kan B kuadrat itu ini B kan ganjil ya. N tambah 1 tadi. Cuma kalau pakai ini juga itu adalah angka yang begitu tujuannya. Kalau punya 4M plus 1. Nah, 4M pangkat 2 ditambah 4M tambah 1. Substitusi ini ditambah 1. Terus ini kita dapatnya dioperasikan nih sedemikian rupa sampai akhirnya kalian 2 ditambah 4M ditambah 1 sama dengan 12M pangkat 2 ditambah 12N ditambah 3. Terus ini kita kurangkan dengan 1. Kedua ruas. Karena kesamaan mengurangkan ruas dengan tidak akan berubah nilai. Itu kan logikanya. Jadi di sini ketika dikurangi 1, maka kalian akan dapat 4M pangkat 2 ditambah 4M. Terus yang ruas kanannya jadi 12M pangkat 2 ditambah 12N ditambah 2. Masih nggak ngerubah nilai dong. Ini masih genap, ini masih genap. 42 tambah tambah 2. Ketika kalian buat belah kiri, ini dia bilangannya genap. Bagi ruas kanan hasilnya apa? 6N tambah 1. Jumlah dengan 1 di situ. Tahu bahwa dia genap.
genap, masih genap. Ketika dimunculkan 1 di situ, berubah menjadi berarti ini sama aku bilang yang ini genap, yang ini ganjil. Kalau gitu, nanti muncullah kontradiksi di situ. Yang kiri, yang kanan itu sih kalau kalau aku adanya bilangan ganjil. Kondisi kedua kita munculkan. Kedua bilangan B. Ketiga adalah bilangan harus pasti genap. Kalau A-nya genap, B-nya genap, berarti FPB-nya nggak mungkin 1. Karena faktor persekutuan paling kecilnya aja itu 2. Contoh, bilangan genap yang paling kecilnya 4, faktor persekutuan yang paling kecil bukan 1. Nah, ini dengan pengandaian dia punya faktor lain. Ada 2 genap, punya kontradiksi. Kita simbol bagi itu merupakan irasional. Box untuk nomor 9 Bu. Insya Allah. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, jawaban tugas yang minggu lalu. Ibu katanya kan nomor 2. Kita misalkan X-nya kita berubah satu ini. Jadi ketika kita misalkan X dengan 0,1, 2, 3, 2, 3 dan seterusnya. Bukan di tadi dikali 10 enggak ya? Ini dikali 10, enggak. Coba dikali 100. Berarti ini nanti jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ini pun nggak masuk. Karena di belakang komanya belum 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Ya udah coba kali 1000. Pas dikali 1000, di belakang udah ngebentuk 2, 3, 2, selesai. Lalu kita kurang X sama X.
Jadi 1000x sama dengan 13, 123, 123, 123, 123, 123, dan seterusnya. Dikurangkan dengan x sama dengan 0,13, 123, 123, dan seterusnya. Hasilnya 199. Itu sama dengan 23, karena ini sudah habis. Dikurangi. Tapi x-nya akan sama dengan 23 dibagi 9. Ini kecilin boleh sih. Ya. 41. 300 tuh ya. Jadi oke. Lagi yang mau ditanyakan? Kenapa, Pril? Yang nomor 7A. 7A. Ini. 7A banyak versi. Oh, ini banget belakangnya udah ada ya, ternyata 39 di belakang rumahnya kayaknya sudah samaan habis. Kalau lagi sama 100, kalau mau dikaliin lagi sama 100 boleh. Kalau sama 100 berarti nanti jadinya 399 gitu ya, 999 dan seterusnya. Nah, boleh sama 100, boleh sama 10, terserah, bebas. Terus kalau misalkan sama 100 ya, ini kan X, berarti ini X, jadi 3,999. Dikurangin, set. Ini jadi 99X kan? Sama dengan 396 ya? Benar nggak? Iya, Bu. Oh, ini kenapa 30? Saya salah ngetik. 36, sorry. Maaf ya, salah ngetik nih. Salah ngetik kayaknya salah ngitung deh. Lagi itu dibagi, berarti kita bakal punya X sama dengan 396 dibagi 99. Nah, terus kita perkecil, boleh deh diperkecil dibagi 9. Bisa nggak dibagi 9? Bisa ya? 4. Bener nggak sih? Bener nggak sih? 4. Bener, Bu, kalau diperkecil emang 11 kalau lagi jadi 4 per 1. Bener nggak? Nah, kalaupun yang ini kita pakai sama kan, tadi saya salah ngitung, jadi 36. Jadi 36 per 9, kalau diperkecil jadi bagi 9 dapat 4 per 1. Jadi sama aja, mau kalian pakai 100X, mau pakai 10X, hasilnya akan sama-sama 4 sebetulnya ya, kalau dibulatkan gitu. Jadi hasilnya akan sama-sama saja. Tapi kita bikinnya jadi 4 per 1 aja. Karena untuk menunjukkan bahwa dia upper B gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah oke? Oke, nanti ini filenya insya Allah akan saya berikan ke kalian. Oke, kalau tidak ada, kita akan masuk ke materi kita hari ini. Mana ya? Oh ini. Oke,
Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, teman-teman, kita akan bahas yang namanya pertidaksamaan. Apa sih pertidaksamaan tuh? Yang kayak gimana bentuknya? Ada yang tahu? Kalau bentuk pertidaksamaan tuh yang kayak gimana sih? Ada ciri khas apa gitu dari pertidaksamaan? Biasanya notasi lebih besar dari kurang dari kecil, lebih dari. kurang dari ini. Oke, jadi Sheila sama Olive tadi kayaknya sama ya pembahasannya gitu kan. Ada apa? Kurang dari atau kadang orang bilangnya lebih kecil dari gitu ya, lebih besar dari gitu. Hati-hati ya pembacaan dalam pembacaan notasi pertidaksamaan. Kalau ini saya mana? Oh ini. Hati-hati dalam notasi pembacaan dari notasi ya. Sudah betul tadi yang disampaikan oleh Olive sama Sheila bahwa kalau yang namanya pertidaksamaan itu ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada lagi yang kayak gini gitu ya. Ada 4 notasinya. Apa sih? Oh, lambangnya, bukan lambang. Penghubungnya. Jadi ada kurang. Dibacanya kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Jangan kecil atau besar ya. Kalau saya bilangnya gini, 6. Bener nggak? 6 lebih kecil dari 5. Bener kan? Saya nulisnya 6-nya lebih kecil dari 5. Nah, Iya, jadi sih, jangan Bu. sampai Nggak salah sih, dibacanya. Bu. Ya, oke. Nggak salah kan ini? Saya Enggak, nulisnya enggak. 6. Iya. Ya, Iya, Bu, nggak bener. salah, Bu, ya. Jadi, tapi aslinya ini salah. Karena harusnya dibacanya 6 kurang dari 5. Itu salah kan jelas gitu. Jadi dibacanya jangan lagi lebih kecil sama lebih besar. Takutnya nanti ditulisinnya kayak gitu ya. Oke, itu intermezzo aja. Oke, jadi tadi pendapatnya sudah betul, teman-teman juga pasti sudah tahu. Oke, berikutnya saya punya interval. Jadi ketika berbicara soal kesamaan, itu pasti akan muncul yang namanya interval di sini. Apa sih interval? Kira-kira apa sih interval? Menurut kalian deh. Jarak, Bu. Oke, kata Mila jarak. Terus ada lagi yang Oke, interval itu selang ya. Jadi selang dari mana ke mana. Kalau jarak itu bisa, cuma konteksnya untuk jarak itu lebih ke nilai mutlak dibandingkan ke interval. Kalau jarak ya, karena selalu nilainya itu bersifat positif. Sedangkan kalau interval itu adalah selang. Jadi dari berapa ke berapa itu disebutnya interval. Interval ada 2 jenis. Ada yang pertama seperti ini, tanpa adanya sama dengan di bawah. Yang kedua adalah interval dengan adanya sama dengan. Apa kalian tahu nama interval ini? 2 ini bedanya gimana? Kalau secara penamaannya ada interval terbuka dan interval tertutup ya, Bu. Oke. Penamaannya betul, ada 2. Yang pertama adalah interval terbuka untuk yang sebelah kiri, tertutup untuk yang sebelah kanan. Terus ada lagi nggak kira-kira perbedaan 2 interval ini? Dari tandanya, Bu. Oke, kata Mila dari tandanya. Terus tadi Rezi, gimana sih? Menggunakan sama dengan, Bu. Menggunakan sama dengan yang sebelah kanan ya? Ya. Yang tertutup. Oke, ada lagi yang punya ide?
Oke, Syifa gimana? Pak? Syifanya hilang. Oke, jadi saya simpulkan tadi yang pendapatnya Rezi sama Mila ya. Tandanya beda Bu, ada sama dengannya. Betul, tandanya beda. Sama yang kiri nggak ada sama dengan, yang kanan ada sama dengan. Terus yang ngebedain gini, kalau misalkan intervalnya terbuka, kira-kira nih si A di sini masuk nggak sih sama si B di sini? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak ya? Enggak masuk, Bu. Nggak masuk. Kalau yang di sini masuk nggak? Yang di tertutup. Masuk. Masuk. Cak. Oke, jadi itu mengenai interval ya. Karena interval ini nanti akan sering digunakan pada saat kita menyelesaikan suatu pertidaksamaan. Interval ada 3 jenis ya teman-teman. Jadi memang aslinya 2 gitu, ada interval terbuka dan interval tertutup. Ada lagi satu lagi setengah terbuka dan setengah tertutup. Nah, kalau yang terbuka, nah ini ada penotasian secara aljabar. Jadi ketika kalian punya interval yang terbuka, penulisan intervalnya itu pakai kurung biasa. Nah, kalau nggak salah kemarin Rezi yang nanyain ya, Bu, ini ada bedanya nggak sih Bu, kurung siku sama kurung yang biasa kalau nggak salah? Rezi bukan ya? Iya, Bu. Tugas kemarin. Oh ya benar ya, Rezi. Nah, kalau di yang tugas kemarin itu pada saat bilangan itu nggak ada bedanya sama sekali. Cuma pada saat interval di sini itu nanti ada bedanya. Kalau misalnya kurungnya biasa, jadi kayak koordinat gitu nulisnya, kurung buka A, B, kurung tutup. Kalau kurungnya biasa berarti dia intervalnya itu terbuka. Tapi kalau kurungnya siku yang seperti ini, nah berarti dia itu interval yang tertutup. Terus kalau misalkan yang satu terbuka satu tertutup gimana? Ya udah ikutin aja. Jadi misalkan di sini A kurang dari sama dengan X kurang dari B. Berarti yang tertutupnya di A, di B ini dia terbuka. Jadi penulisannya notasinya satu kurung siku, satu kurung biasa. Agak aneh sih sebenarnya ya. Satu kurung siku, satu kurung biasa. Tapi memang itu cara penulisan untuk yang terbuka dan tertutup. Ini pun sama ya. Kemudian untuk yang kalau misalkan X kurang dari sama dengan B, itu artinya nggak cuma B-nya aja yang ditulisin, tapi mulai dari negatif tahingga sampai B. Dan untuk tahingga dan juga negatif tahingga, dia selalu berlaku yang namanya interval terbuka. Oke, makanya penotasiannya di sini kurung biasa, negatif tahingga, koma B, kurung siku. Gitu, dan seterusnya. Saya lihat juga di sini untuk himpunan bilangan real, dia dari kurung buka negatif tahingga sama koma tahingga di kurung tutup dengan kurung yang biasa. Terus untuk grafiknya gimana? Untuk grafiknya ada 2 cara sebetulnya ya. Ini versinya Purcell. Versinya Purcell itu dia masih menggunakan kurungnya. Jadi misalkan ini A, ini B. Nah, kalau misalkan daerahnya itu, intervalnya itu yang di sebelah sini, nggak kelihatan ya? Kalau intervalnya itu yang sebelah sini, berarti ini dikurung biasa. Gitu. Itu versinya Purcell. Terus kalau yang intervalnya tertutup, berarti pakai kurung siku. Agak nggak kelihatan ya sikunya, jadi kayak lurus banget gitu. Jadi kalau di sini nggak kelihatan maksudnya. Harusnya pakai kurung siku gitu. Nah, jadi kalau yang terbuka pakai kurung biasa, kalau yang tertutup pakai kurung siku. Tapi ada lagi nih, yang notasi ini nggak pakai kurung, tapi pakai buletan. Kalau terbuka, kalian bulet aja biasa. Di angkanya. Gitu. Tapi kalau yang tertutup, ini dibuletin juga. Cuma dihitamkan. Jadi diisi, dipenuhin. Nah, ada yang pakai penulisannya, penggambaran grafiknya juga seperti itu ada. Gitu. Jadi ada 2 versi ya. Terserah kalian mau pakai yang versi bulat-bulat atau pakai versi kurung. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak?
Aman, guys? Oke. Jikalau aman, kita lanjut. Oke. Pertidaksamaan atau ketaksamaan, sama aja ya. Ada cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan dan atau ketaksamaan. Caranya itu mungkin kalian juga sudah pernah mempelajarinya ya waktu semasa SMA gitu. Caranya yang pertama, kalau misalkan si persamaannya itu ada dua ruas ya, biasanya kan ruas kiri sama ruas kanan. Nah, untuk menyelesaikannya yang berarti kita harus mencari nilai X-nya, itu kalian boleh menjumlahkan, boleh mengurangkan, boleh mengalihkan, boleh membagi sebetulnya. Jadi kita pakai 4 step itu. Cuma karena pengurangan itu lawannya penjumlahan, jadi akhirnya di sini cuma ditulis tambahkan kedua ruas pertidaksamaan dengan bilangan yang sama. Gitu. Terus langkah yang kedua itu juga sama. Pembagian itu kan sebetulnya sama aja dengan perkalian, cuma bedanya perkalian dengan bilangan pecahan atau bilangan rasional. Jadi, step yang kedua, kalikan kedua ruas pertidaksamaan dengan bilangan positif yang sama. Tapi, kalau kalian mengalihkan dia dengan bilangan negatif, atau membaginya dengan bilangan negatif, maka arah pertidaksamaan itu harus berubah. Oke, ini masih ingat nggak? Masih lah ya. Oke, sekali lagi menyelesaikan pertidaksamaan, boleh menjumlahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Yang kedua, mengalihkan kedua ruas pertidaksamaan, bisa dengan bilangan positif atau bilangan negatif. Bilangan positif, tanda tetap, bilangan negatif, tanda berubah. Oke. Saya punya beberapa contoh yang akan kita bahas hari ini. Ini adalah contoh pertama. Selesaikan pertidaksamaan 2x dikurangi 7 kurang dari 4x dikurangi 2. Dan perlihatkan grafik himpunan penyelesaiannya. Oke, ada yang punya solusi gimana cara mengerjakannya? Min 7-nya di itu Bu apa karena ke ruas kananin. Pindah ruas Jadi ya? plus, ya pindah ruas. Lanjut, Ri. Setelah itu kan min 2 plus 7 itu sama dengan plus 5. Nah, si 4x-nya juga bisa ke itu ya, Bu. Bisa ditambahin juga ya, dikurang. Oke. Bu, aku mau ngotret. Oke. Ada lagi coba yang mau nyoba-nyoba? Nah, iya. Bentar, Bu. Jadi 2x-nya juga dipindah ruasin ke kiri. Jadi min 4x 2x ditambah min 4x. Jadi sama dengan min 2x kurang dari 5. X sama dengan min 5 dibagi 2. Min 5 per 2. Sama dengan ya? Oh iya. Ya, sama dengan. Oke. Pertanyaan saya itu sama dengan? Sama. Oke. Ada lagi yang itu PID? Bu, si tandanya itu berubah karena dikalikan dengan negatif. Karena dibagi dengan negatif. Oh gitu. Jadi Oke si deh. X lebih dari min 5 per 2. Oke. Maaf, Thank Bu. you, Eri. Agak Oke. kurang. Hanum. Dong gimana dong? Oh, jadi stepnya sama ya? Oh, grafiknya ke kanan. Oke, sip. Oke, jadi itu tadi penyelesaian waktu zaman kalian sekolah ya. Oke, penyelesaiannya salah nggak? Betul, penyelesaiannya betul. Jadi kita mengenal yang dari zaman sekolah dulu itu namanya pindah ruas. Ketika kita punya 2x, sebentar ya. Ketika kita punya 2
X dikurangi 7, terus kurang dari 4X gitu ya, dikurangi 2. 4X-nya pindah ke kiri, negatif 7-nya pindah ke kanan, gitu kan. Jadi 2X, saya pakai X biasa aja ya, dikurangi 4X, kurang dari negatif 2, ditambah 7, selalu seperti ini kan ya. Terus negatif 2X, pokoknya kalau pindah ruas ganti tanda katanya gitu kan. Kurang dari 5. Berarti X di sini nanti lebih dari negatif 5/2. Oke. Dari sini ya. Nah, cuma di sini cara ini sudah sangat betul. Jawabannya sudah oke. Hanya saja di sini saya mau menceritakanlah sedikit asal mulanya terjadi pindah ruas ini seperti apa sih. Oke. Pertama gini teman-teman. Di dalam menyelesaikan persamaan ataupun ketidaksamaan, itu sebetulnya bukan pindah ruas ya. Aslinya tuh nggak pindah ruas. Tapi seperti tadi yang disampaikan di depan, kita itu akan menjumlahkan, mengurak atau mengalihkan kedua ruas dengan suatu bilangan yang sama. Jadi ini tuh asalnya seperti itu. Ketika kita punya 2X dikurangi 7 kurang dari 4X dikurangi 2, cara penyelesaiannya adalah, pertama, jelas, kita harus membiarkan si variabel itu berada di salah satu ruas. Oke, itu ya, pertama. Berarti selain itu kita harus hilangkan. Nah, ini namanya adalah hukum kanselasi. Menghilangkan bilangan yang dianggap tidak perlu pada suatu ruas. Misal di sini, 2X dikurangi 7, ya kan kalian mahasiswa matematik ya, jadi harus tahu asal-usulnya gitu. 2X dikurangi 7, negatif 7 ini di ruas kiri itu nggak penting kan, karena yang kita butuhkan itu adalah X. Gitu. Makanya si negatif 7 ini harus hilang. Gimana caranya dia hilang? Itu dia harus jadi identitas dong, harus jadi 0 kan. Cara dia jadi 0 gimana? Ya otomatis dijumlahkanlah dengan inverse-nya. Karena inverse penjumlahan dari negatif 7 adalah 7, maka kedua ruas itu harus ditambahkan dengan 7. Nah, inilah asal muasal ketika negatif 7 itu harus pindah ruas, maka tandanya berubah. Ya kan? Selalu seperti itu. Kalau pindah ruas, tandanya berubah dari negatif jadi positif. Asalnya dari mana? Asalnya itu dari hukum ini. Jadi kita ngilangin negatif 7. Oke. Lalu tujuannya apa sih? Dua ruas ini harus dijumlahkan sama dikurangkan dengan bilangan yang sama, atau dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Tujuannya itu adalah supaya tidak merubah nilai. Jadi ini hanya bentuk yang namanya manipulasi. Nilai ini tidak berubah, hanya saja posisinya yang kita ubah-ubah. Tapi kalau nilai aslinya tuh nggak berubah. Jadi kayak misalkan kalau 3 ya tetap 3 gitu. Enggak 3 tiba-tiba jadi 5, enggak. Meskipun bentuknya nanti berubah. Itu tujuan hukum kanselasi ya. Oke. Berikutnya, otomatis kita bakal punya ini dong. 2X kurang dari 4X ditambah 5. Kembali kita cek kedua ruas, kiri dengan kanan. Siapa sih yang tidak dibutuhkan? Sampai sini sebetulnya kalian boleh bebas memilih ya. X-nya mau di ruas kanan atau di ruas kiri. Kalau mau di ruas kanan, X-nya, berarti 2X yang di ruas kiri ini harus kita pindah. Atau harus kita hilangkan dengan cara mengurangkannya dengan 2X. Jadi di sini harus jadi 2X dikurangi 2X kurang dari 4X ditambah 5 gitu kan, dikurangi 2X. Kalau misalkan stepnya udah nyampe sini, ternyata kalian, nanti negatif kalau misalkan 4-nya pindah gitu kan. Jadi ada alternatif cara ngerjainnya gini. Ini jadi 0 kurang dari 2X ya, ditambah 5. Oke, sekarang di ruas kanan ada 5 yang nggak penting, kita hilangkan. Jadi 0
dikurang 5 kurang dari 2X. Berarti di sini jadi negatif. Oh, sorry. Tambah 5. Saya masih pakai kanselasi dulu ya. Dikurangi 5. Jadi kanselasi itu memang stepnya penulisannya agak banyak. Negatif 5 kurang dari 2X. Nah, sekarang berarti negatif 5. Ini kan ada 2 kali ya. Berarti supaya dia jadi identitas, jadi 1, maka kita harus kalikan kedua ruas dengan 1/2. Kurang dari 2 dikali 1/2. Lupa 2X dulu ya. Di sini X harusnya. 2X dikali 1/2. Ini sama ini habis. Bukan habis ya, 2 dibagi 2 jadi negatif, jadi 1. Terus yang ini jadi negatif 5/2 kurang dari 2. Nah, kurang dari X, kurang dari 2, kurang dari X. Nah, kalian lihat yang barusan saya tulis dengan berantakan ini, tanda nggak berubah ya? Karena kita mengalihkannya dengan bilangan yang positif. Cuma si 2-nya pindah ke ruas kanan. Terus kalau misalkan, Bu, biasanya kita ngerjainnya pokoknya variabel tuh di kiri. Ya udah, sama aja. Nanti dapatnya kayak gini. Seperti yang tadi sudah disampaikan kan sama siapa tadi? Sama Eri ya? Sama Eri sama Hanum tadi. Jadi 2X min 4X kurang dari 5. Ya berarti negatif 2X itu kurang dari 5 gitu kan. Berarti karena ini yang diminta adalah X, otomatis kita mengalihkannya dengan negatif setengah supaya dia jadi X. Maka diperolehlah karena perkaliannya dengan negatif, jadinya X-nya itu lebih dari negatif 5/2. Nah, dan grafiknya ya seperti tadi. Sebentar, saya sebelum ke grafik. Kalian lihat nggak ada perbedaan antara cara yang ini, di mana X-nya itu sebelah kiri, sama cara yang ini, X-nya ada di sebelah kanan. Ada bedanya nggak? Kelihatan nggak? Ada, Bu. Ada? Kira-kira di mana tuh? Kali 1/1. Oke, pas pengaliannya ya. Jadi, tapi hasilnya sama nggak sih? Hasilnya sama, cuman beda posisi aja. Sama Bu hasilnya. Ya. Hasilnya sama, cuma beda posisi aja. Jadi, sekali lagi untuk penyelesaian pertidaksamaan, kalian boleh bebas segimanapun kalian ngerjainnya. Boleh langsung pakai pindah ruas, boleh langsung pakai pembagian, boleh langsung pakai pengurangan, pokoknya bebas, terserah kalian. Ini saya hanya menunjukkan asal mula pindah ruas itu dari mana sih, gitu. Karena aturan yang dipakai itu tadi, yang 3 tadi. Jadi nggak ada tuh istilah pindah ruas sebetulnya, yang ada adalah hukum kanselasi. Cuma karena hukum kanselasi itu mengakibatkan katanya pindah ruas, jadi akhirnya, dan lebih memudahkan katanya, nulisnya juga nggak panjang, jadi akhirnya adalah muncul itu sih hukum pindah ruas gitu. Padahal aslinya hukumnya seperti ini, namanya hukum kanselasi. Oke, dan grafiknya saya erase dulu ya. Grafiknya bentuknya akan menjadi seperti ini. Ke kanan ya, jadi dan ini notasinya itu adalah interval terbuka karena di sini nggak ada sama dengan. Oke, yang ini ada yang mau ditanyain nggak? Aman? Damai? Sudah cukup jelas, Bu. Oke. Kita next ke sini. Bentuk pertidaksamaan yang kedua adalah yang punya 3 ruas. Kalau yang ini, pindah-pindah ruasnya gimana caranya coba? Sulit ya. Nah, karena di sini ada 3 ruas. Pindah ruasnya gimana? Yang angka plus 6 ya, Bu?
Angka plus 6-nya pindah kemana? Ke masing-masing ruas kanan kiri. Oke, ke ruas kanan kiri. Ya. Oke. Jadi, ya itu tadi masalahnya mengenai pindah ruas itu kan biasanya kiri kanan doang gitu ya. Tiba-tiba biasanya di pertidaksamaan kadang muncul bentuk pertidaksamaan yang kita punya 3 ruas. Ada kiri, tengah, sama kanan. Oke. Kiri, tengah, kanan. Oke. Benar tadi yang disampaikan Eri. Sebetulnya ini katanya bisa pindah kan? Tapi pindahnya bingung kan mau kemana sama kemana. Logikanya kalau misalkan kayak kita pindah rumah itu nggak mungkin kan langsung ke 2 tempat yang berbeda. Nah makanya ketika kalian mengerjakan ini usahakan jangan menggunakan prinsip pindah ruas itu ya. Penyelesaiannya tadinya bentuknya seperti ini. Nah boleh langsung gini aja. Jadi ini saya langsung menuliskan hasilnya. Tapi kalau misalkan kalian mau menuliskan stepnya, ini boleh penulisannya menjadi negatif 5. Terus di sini ada negatif 6. Kurang dari sama dengan 2x plus 6. Di sini dituliskan terlebih dahulu ya, dikurangi 6 ya. Kurang dari 4 dikurangi 6. Jadi jangan sampai kalian hanya menuliskan negatif 5, negatif 6 kurang dari sama dengan 2x kurang dari 4 min 6. Gitu. Sebetulnya boleh-boleh aja, lazim kok itu gitu, penulisan yang tadi saya ucapkan. Cuma nanti akan memunculkan sedikit miskonsepsi lah gitu. Miskonsepsi ada yang hilang di situ. Itu aja sebetulnya. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau nulisin yang 2x. Bentar. Oh iya betul. Oke, jadi dapatnya segini ya, negatif 11 kurang dari sama dengan 2x kurang dari negatif 2. Oke, kita bagi sama 2. Jadi akhirnya tidak merubah nilai ya. Tidak merubah tanda. Otomatis ketika diminta himpunan penyelesaian dalam bentuk interval penulisannya seperti ini. Dalam bentuk himpunan penyelesaian bentuknya seperti ini. Dan dalam bentuk grafik bentuknya seperti ini. Oke, ada yang mau ditanyain nggak untuk yang contoh ini? Nggak ada? Oke. Saya punya contoh berikutnya. Pertidaksamaan tidak hanya berlaku di pertidaksamaan linear, tidak hanya berlaku di yang berderajat 1, tapi juga berlaku untuk berderajat 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini saya punya contoh yang berderajat 2 alias pertidaksamaan kuadrat. Kira-kira apa yang terlebih dahulu kalian lakukan? Difaktorin, Bu. Oke, Mila bilang difaktorin. Ada yang punya ide lagi? Sama ya? Oke. Kita harus memfaktorkan kedua ruas. Memfaktorkan pertidaksamaan kuadrat. Cuma kalian jangan lupa ya, kalau misalkan menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, itu diwajibkan salah satu ruas itu menjadi 0. Tuh ya. Jadi kalau misalnya nanti bentuknya di sini yang tadi negatif 2 itu ada di kanan gitu, dia tolong dipindahkan dulu di sebelah kiri. Pokoknya dibarengin sama si x kuadrat. Oke, ini kita faktorin. Ngefaktorinnya dapat berapa nih? 3x plus 2 sama x min 1. 3x plus 2 sama X min 1. caranya gimana, Din? Itu 3x dikali x kan 3x kuadrat. 3x kali 1, 3x kali min 1, min 3x. Terus 2 kali x, 2x. 2 kali min 1, min 1. Terus jadinya 3x kuadrat min x min 2. Oke, ya betul. Jadi itu cara memfaktorkan ya. Atau kalian mungkin dulu biasanya ini ya dikaliin dulu ya. Ini dikaliin sama ini jadi negatif 6. Cari 2 angka, kalau dikaliin jadi negatif 6, kalau dijumlahin jadi
negatif 1 gitu ya. Dulu. Ya. Jadi, tapi caranya benar, maksudnya saya nggak nyalahin. Itu benar kok caranya. Jadi cari dulu 2 bilangan, kalau dikaliin jadi negatif 6, kalau dijumlahin jadi negatif 1. Cuma hati-hati ketika pakai ini, nanti kan hasilnya jadi negatif 6. Jadi salah satu di antara kedua tadi itu harus dibagi sama 3. Oke, nah penyelesaian ini tadi udah disampaikan sama Dinda. Dapatnya segini ya. Terus, kalau kalian udah dapet ini, biasanya diapain lagi? Ini saya faktorin lagi ya, yang 3-nya. Biasanya habis itu ngapain? No idea? Oke. Pertama itu kita mencari titik pemisahnya. Titik pemisah itu apa sih? Titik pemisah itu adalah suatu titik pembuat nol. Kalau dulu kita kenalnya titik pembuat nol. Jadi kita tentukan terlebih dahulu titik pemisahnya. Tujuannya apa? Untuk menentukan si persamaan ini, si pertidaksamaan ini itu berlaku di interval mana aja. Itu tujuannya. Jadi titik pemisah itu bisa diperoleh dari hasil faktornya tadi. Di sini kita punya X min 1, berarti kita bakalan punya X-nya itu sama dengan 1 ya. Terus di sini kita punya X plus 2/3, atau dari sini juga boleh ya, jadi 3X plus 2 itu juga boleh, jadinya kan 3X plus 2. Kalau mencari titik pemisah itu boleh harus pakai sama dengan ya, sama denganin 0. Karena tujuannya titik pemisah itu adalah titik yang membuat si persamaan itu menjadi, pertidaksamaan itu menjadi sama dengan 0. Itu namanya. Terus kita berarti punya di sini X-nya sama dengan negatif 2/3. Nah, asalnya dari situ titik pemisahnya. Setelah punya titik pemisah, ada baiknya kita menggambarkan terlebih dahulu si posisi titik-titik pemisah, supaya kita tahu ada interval mana aja sih. Pertama kita gambarin kan. Perhatiin gambar yang di sini. Berarti ini titik pemisahnya ada negatif 2/3 di sini. Terus ada 1 di sini. Nah. Next. Setelah kita dapat interval, di sini ada interval yang pertama, ada interval yang kedua, ada interval yang ketiga. Mungkin kalau dulu kita cuma ujinya 1 titik ya. Jadi biasanya pakai 0 aja di sini, gitu kan. Karena negatif sampai positif, ambil aja 0. Ternyata pas disubstitusiin misalkan ke pertidaksamaannya, dapat negatif, ini jadi negatif. Oke, karena ini negatif, yaudah ini positif, ini positif. Oke. Itu benar nggak sih kayak gitu? Benar. Itu langkah yang sangat benar. Cuma kadang ada kekhawatiran ketika, nanti di contoh berikutnya saya tunjukkan, bahwa ketika kita punya interval sebelahan, itu hasilnya misalkan yang di sini negatif nih, yang di sini juga ternyata negatif lagi. Ada yang seperti itu. Nanti saya tunjukkan. Nah, terus makanya di sini saya pakai uji titiknya itu ada 3. Ada negatif 2, 0, sama 2. Negatif 2 diambil dari interval yang pertama, 0 diambil dari interval yang kedua, dan 2 diambil dari interval yang ketiga. Terus disubstitusiinlah ke sini. Negatif 2, negatif 1, negatif. Negatif 2 plus 2/3 negatif. Tandanya jadi positif. Dan seterusnya gitu ya. Sampai yang terakhir tandanya juga positif. Dan karena yang diminta itu yang lebih dari, berarti yang diambil itu kan daerah yang sebelah sini, interval yang pertama, sama interval yang ketiga ya. Makanya penggambarannya menjadi seperti ini, ke sini dan ke sini. Dan ketika dinotasikan dalam bentuk interval, notasi interval, ini menjadi interval terbuka dari negatif terhingga sampai negatif 2/3, atau interval terbuka dari 1 sampai dengan terhingga. Jadi penggunaannya atau.
Ada yang tahu nggak alasan penggunaan atau di sini? Alasan di situ menggunakan atau adalah karena nilai X yang diminta itu salah satu dari dua interval tadi. Nggak bisa dari dua-duanya. Oke, makanya menggunakan atau. Jadi misal nilai X-nya yang pertama, misalkan nilai X-nya itu adalah negatif 3. Nggak mungkin ketika kita mengambil nilai X negatif 3 akan muncul X lain di interval 1 ke atas, misalkan 3. Jadi nggak mungkin ketika kita ambil X-nya negatif 3, muncul lagi X sama dengan 3 di dalam suatu permisalan atau di dalam suatu substitusi yang sama. Jadi ketika kita punya persamaan ini atau pertidaksamaan ini, pas kita substitusiin negatif 3 di sini, oke, kita substitusiin negatif 3, yang berarti dia adalah anggota daerah sebelah sini. Ini kita substitusiin juga di sini 3, asalnya dari sini. Jadi itu nggak mungkin, jangan sampai terjadi. Makanya di situ penggunaannya adalah atau, karena kita memilih salah satu bilangan di antara dua interval tadi. Kalau udah ngambil dari interval yang sini, yang ini jangan. Kalau yang ini diambil, yang ini jangan. Gitu. Itu maksud dari penggunaan atau di situ. Karena tidak mungkin kedua-duanya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Aman? Oke, baiklah. Berikutnya, saya punya suatu pertidaksamaan tapi nilainya itu rasional. Fungsi rasional ya bilangnya. Biasanya fungsi rasional. Ada X min 1 per X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Kira-kira apa yang dilakuin pertama kali? Dikuadratin, Bu. Dikuadratin, oke. Ada lagi? Ada yang punya ide? Waktu dulu kalian ngerjain kalau kayak gini gimana? Lupa? Oke. Coba saya ingetin lagi. Kalau dulu, kalau nggak salah ya, ada beberapa, saya baca beberapa buku SMA juga, menyelesaikan bentuk pertidaksamaan yang seperti ini, itu biasanya dikalikan dengan penyebut terlebih dahulu. Jadi kedua ruas dikalikan dengan X plus 2. Sehingga dihasilkan X min 1 kurang dari, lebih dari sama dengan 0. Berarti di sini kita akan punya X-nya lebih dari sama dengan 1. Betul? Berikutnya, ada syarat. Syarat yang menyatakan bahwa X plus 2 itu tidak boleh sama dengan 0. Yang berarti X-nya itu tidak boleh sama dengan negatif 2. Setelah itu dibuat garis bilangan. Negatif 2, 1. Diuji cobakan, misalkan titiknya 0, disubstitusikan ke sini. 0 dikurangi 1, negatif 1, 0 ditambah 2, 2. Jadi dapat negatif setengah. Oh, oke. Ini berarti negatif, ini positif. Yang sebelah sini positif. Karena dia mintanya penjumlahan, berarti yang sebelah sini yang diambil. Terus HP-nya gimana? HP-nya berarti X-nya itu kurang dari negatif 2 atau X-nya itu lebih dari sama dengan 1. Dulu gitu kalau nggak salah ya. Ada yang gini nggak ngerjainnya? Iya, Bu, kayak gitu. Kayak gini ya? Uh-uh. Oke, jadi sebetulnya cara ini benar nggak sih?
caranya betul. Caranya betul, sangat-sangat betul. Cuma ada satu kekhawatiran, yaitu ketika kita mengalihkan dengan X plus 2 di sini. Ada kekhawatiran di situ doang. Kekhawatirannya kenapa? X plus 2 ini bilangannya berapa sih? Kita nggak tahu. Entah itu dia bilangannya positif, entah itu dia bilangannya negatif. Kalau misalkan X-nya 0 aja, itu bilangannya masih positif. Tapi ketika kalian masukkan X-nya negatif 3, itu bilangannya sudah negatif. Sudah masuk di negatif 1 untuk si X plus 2-nya. Dan ketika kalian mengalihkan dengan bilangan negatif, otomatis tanda harus berubah. Jadi ada kekhawatiran di situ ketika kita mengerjakan operasi ini dengan langsung mengalihkan si penyebutnya. Sehingga penyebut hilang gitu kan. Tujuannya kan itu sebenarnya supaya menghilangkan penyebut. Makanya dikalikanlah dengan penyebut. Cuma sekali lagi kekhawatirannya adalah kita nggak tahu nilai penyebutnya ini positif atau negatif. Kalau positif aman, kalau negatif itu bermasalah. Gitu. Cuma cara ini betul nggak? Betul. Cara yang tadi barusan saya tuliskan ini betul. Hanya saja itu kekhawatirannya. Itu doang sih. Nah, jadi dari kalkulus ini, dia punya trik. Triknya, dia hanya mencari titik pemisah dari pembilang sama penyebut. Nah, titik pemisahnya tadi ya dibikin sama dengan 0, jadi X dikurang 1 sama dengan 0. X-nya 1. Titik pemisahnya penyebut juga dia substitusiin tuh. Dia substitusiin. Dia cari dengan memisahkan sama dengan 0. Akhirnya diperoleh 2 ini. Kemudian, kayak cara tadi digambarkan. Berarti karena ini ada negatif 2 sama 1, kita bagi intervalnya. Kayak tadi lagi ini interval 1, interval 2, interval 3. Setelah itu dilakukan uji titik lagi. Di sini saya pakai negatif 3, 0 sama 2. Kemudian kalian substitusiin lah si nilai negatif 3-nya ke masing-masing ini. Nanti dapat tandanya seperti apa. Ternyata tandanya itu kalau misalkan 0 saja ya. 0 dikurangi 1 negatif 1 per 2. Oh, berarti dia negatif. Dan 0 posisinya ada di interval sebelah sini. Jadi ini negatif, ini positif, ini positif. Setelah dilakukan uji coba. Berikutnya, kita harus menentukan daerahnya kan. Intervalnya tuh dari berapa sampai berapa sih? Gitu. Karena di sini ada sama dengan, berarti intervalnya harusnya interval tertutup. Baik itu di negatif 1, dengan negatif 1. Baik itu di 1 maupun di negatif 2. Cuma kalau kalian perhatikan, di negatif 2 ini, intervalnya tuh terbuka ya. Lihat deh, interval dia terbuka. Kenapa? Kenapa dia terbuka? Padahal harusnya dia tertutup. Karena kalau kita pakai interval tertutup, kita akan dapat nilai seperti ini. Negatif 2, negatif 1, per negatif 2 ditambah 2. Yang menghasilkan negatif 3 per 0. Setiap bilangan ketika dibagi dengan 0, itu hasilnya akan menjadi tak terdefinisi atau undefined. Makanya di sini yang seharusnya intervalnya tertutup dirubah menjadi interval terbuka. Alasannya karena tadi ketika kita mensubstitusikan negatif 2 akan menghasilkan sesuatu nilai yang tidak terdefinisi, undefined, karena penyebutnya 0. Itu ya. Jadi hati-hati ketika menyelesaikan pertidaksamaan dalam bentuk rasional seperti ini. Ada kalanya dia nanti tidak terdefinisi. Ada yang mau ditanya nggak? Sorry. Nggak ada? Oke. Berikutnya, ini pertidaksamaan yang melibatkan polinomial. Derajatnya sudah lebih dari 2 ya. Ini per derajat 4. Nah, ini pun sama penyelesaiannya. Bisa kalian lihat di sini? Jadi, kita punya X plus 1.
terus X min 1, sama X min 3. Jadi, jika kita punya X plus 1, X min 1, sama X min 3, ini udah bentuk faktor ya, jadi udah enak. Tinggal kita tentukan titik-titik pemisahnya untuk tahu di pertidaksamaan ini berlaku interval apa aja sih, gitu. Kita mulai dari sini. Dan yang ini berarti kan kita bakalan punya X-nya sama dengan negatif 1 ya. Terus yang di sebelah sini, meskipun kuadrat ya, tapi kan pasti akarnya sama ya karena dia kembar. Berarti di sini X-nya sama dengan 1. Terus yang ini berarti kita bakalan punya X-nya sama dengan 3. Dibuatlah intervalnya. Negatif 1, 1, sama 3. Nah, jadi akan ada interval pertama, interval kedua, interval ketiga, dan interval keempat. Oke, karena ada 4 interval, berarti kita uji titiknya ada di 4-4-nya. Kita mulai dari yang interval pertama. Kita uji misalkan di negatif 2. Kalau kita uji negatif 2, berarti di sini nanti kita akan punya X plus 1, negatif 2 plus 1, negatif. Negatif 2 dikurangi 1, negatif, tapi karena dipangkatkan 2, jadi positif. Negatif 2, negatif 3, itu jadi negatif 5, negatif. Negatif kali positif, negatif kali negatif, positif. Maka di sini kita punya nilai positif. Kemudian interval kedua, di sini ada negatif 1 sampai 1. Kita substitusikan 0. Maka di sini kita akan punya 0 tambah 1, positif. 0 kurangi 1, negatif, tapi karena pangkat 2 jadi positif. 0 dikurangi 3, negatif. Berarti di sini sama dengan positif tambah positif, tambah. Positif kali positif, positif kali negatif, negatif. Makanya di sini negatif. Di interval ketiga, ini kita substitusikan 2. 2 tambah 1, 3, positif. 2 kurangi 1, 1. Pangkat 2, positif. 2 dikurangi 3, negatif. Jadi, perkaliannya positif kali negatif, hasilnya negatif. Di interval keempat, kita coba uji dengan 4. 4 tambah 1, 5, positif. 4 kurangi 1, 3. Pangkat 2, positif. 4 kurangi 3, positif. Positif tambah positif, hasilnya pasti positif. Dan di sini juga kita punya positif. Nah, kalian lihat kan, di sini ternyata, ini yang tadi saya bilang, kalau misalkan ada beberapa interval, tapi ternyata interval yang sebelahan itu punya nilai yang sama. Jadi, kadang kalau misalkan kita cuma substitusi 0 ya, kita tahu di sini negatif. Oh ya udah, di sini negatif, berarti kirinya positif, kanannya positif. Oh, selang lagi nih, ini negatif. Nah, hati-hati dengan hal yang seperti ini ya. Ini yang tadi saya wanti-wanti ke kalian. Karena ternyata ada beberapa kasus yang bentuknya seperti ini. Jadi, dua interval yang sebelahan itu nilainya sama-sama negatif. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau tidak ada, terakhir ini. Pertidaksamaan bentuknya 2,9 kurang dari 1 per X kurang dari 3,1. Ini cara penyelesaiannya gimana sih? Nah, bentuk pertidaksamaan seperti ini sama seperti pertidaksamaan yang rasional yang tadi, yang sebelumnya X min 1 per X plus 2 ya. Kalian boleh sebetulnya mengalihkannya dengan penyebut, tapi sekali lagi perhatikan apakah dia positif atau negatif. Kalau kita cek, si 1 per X ini, dia ada di kisaran nilai 2,9 sampai 3,1. Ini bilangan positif, ini bilangan positif. Yang artinya, 1 per X ini juga haruslah bilangan positif. Karena nggak mungkin di tengah-tengah bilangan positif ada bilangan negatif kan, gitu. Jadi ini sudah dipastikan bahwa 1 per X ini positif. Yang artinya, ketika 1 itu adalah bilangan positif, otomatis
nilai X di sini juga harus merupakan bilangan positif. Kecuali satunya negatif, maka bilangan X-nya pun harus negatif gitu ya. Nah, karena si X ini kita sudah tahu bahwa dia itu akan menjadi bilangan positif, jadi kalau yang ini boleh nih kedua ruas, semua ruas diganti atau dikalikan sama si X. Karena kita tahu nilainya dia positif gitu. Sehingga dia tidak akan merubah tanda. Jadi kita akan punya penyelesaiannya seperti ini. 2,9X kurang dari 1 kurang dari 3,1X. Dari sini, ini kan X-nya ada di dua ruas nih. Ruas pertama sama ruas kedua. Nah, untuk mengetahui penyelesaiannya seperti apa, kita harus memandang dari dua ruas ini kan. Dari ruas yang kiri kita pandang, dari ruas yang kanan juga kita pandang. Kita cari X-nya di kedua ruas ini. Akhirnya dipotonglah si interval tadi. Pertama pemotongannya yang ini sampai sini dan dari sini sampai sini. Nah, kenapa digunakan dan nggak atau gitu? Karena ini kan intervalnya sebetulnya jadi 1. Terus kita potong jadi 2. Jadi 2,9X kurang dari 1 sama 1 kurang dari 3,1X. Karena dipotong jadi 2, nggak mungkin dong kita milih salah satu, nggak mau saya mau nyelesainya yang sebelah kiri aja. Nggak mau saya mau nyelesainya sebelah kanan aja. Itu kan nggak boleh seperti itu ya. Untuk penyelesaiannya. Akhirnya kita menggunakan dan. Karena ini satu kesatuan yang nggak boleh dipecah-pecah terus kita pilih salah satunya. Nggak bisa seperti itu. Makanya meskipun dipecah, ini penghubungnya adalah dan. Berikutnya kita cari nilai X-nya. Dan nanti kalian dapat nilai X-nya seperti ini. Cuma karena ada pecahan terus ada desimal, jadi nggak enak ya. Jadi dibuat X-nya itu kurang dari 10/29 sama X-nya itu lebih dari 10/31. Jadi nanti himpunan penyelesaiannya akan jadi seperti ini. X-nya lebih dari 10/31 dan kurang dari 10/29. Dan kalau digambarkan bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, oke, itu dia materi pertidaksamaan atau ketidaksamaan. Ada yang mau ditanyakan?